مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة أزمة إن الكبير في الغفران كالأمام لعل رحمة ربه لا يقسمها تأتي على حساب النسيان في الكسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منغرم والتب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال يا هازمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي كرم الوجه لي خمسة أتفي بها على الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah. La ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghatan. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'lal muwabbad da'imil baqil muqallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika wa bismikal azam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhimni minhul Qur'an wa taftahu li bihan nurul jannah wa tufahhimni minhul ayah wa taftahu li wa tufahizni minhul Qur'an wa tufahhimni minhul ayah wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazur ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian kita, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab Abi Ishaq, para yang mengarang ini kitab sampai dengan pada guru-guru kita, sampai dengan Rasulullah Abi Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim An-Naisaburi nafa'anullah yulumi bid-darain wa bibarakatiha bi anna Allah yuridu darajatan fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'alna min hisbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsuruna fi zumratihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal muzakara wat tazkira wal ifada wal istifada wal haftha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikah. Allahumma iftah lana abwabal khair. Allahumma futuhal arifin wa fiqhna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang punya bukunya di halaman 59 paragraf keempat. Wariya Hisham an Aisyah annaha qalat qadimat amra'atu min dumatil jandal ja'at tastafti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Jadi diriwayatkan dari Hisham dari Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah Humairah. Aisyah Humairah. Dari Sayyidina Aisyah yang berpipinya kemerahan, anha qalat, sesungguhnya dia berkata dari riwayat Hisham dari Sayyid Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kita membahas tentang beberapa versi-versi cerita orang-orang yang meriwayatkan hadis aja hadasana. Hadis aja artinya cerita itu. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis, dan adapun nikmat yang kami berikan maka ceritakanlah hadis. Hadis-hadis ya. Sebelumnya ada hadis dari Ibnu Mas'ud ya, dari Amru bin Sa'id, dari Mujahid, dari Muqatil. Sekarang yang riwayatin ini dari Hisham, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin Humairah, ibunya orang-orang yang beriman. Qalat, berkata, qadimat amra'atu min dunimatil jandal ja'at tastabdi Rasulullah wasallam ba'da mautihi. Seorang wanita datang, ja'at qadimat, pertama seorang wanita dari Dumatul Jandal, ja'at datang, tastafti untuk mencari, tastafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mauti, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tas'aluhu an say'in dakhalat fihi min amri syahri wa ma ta'malu bihi. Jadi perempuan ini menanyakan tentang perilakunya setelah dia mempraktekkan sebuah sihir. Faqalat Aisyah li Urwah, kemudian Sayyidina Aisyah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, berkata kepada Urwah, "Yabna ukhti, wahai anak dari saudaraku, faraitaha tabki hina lam tajid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat tabki hatta rahimtahu." Jadi ini Urwah, Aisyah ini menceritakan kepada Urwah bahwa datang seorang perempuan yang ingin mencari Rasulullah, tapi Rasulullah sudah meninggal gitu.
sehingga aku melihat faraitaha tabki, aku menjadi bersedih gitu, baki. Hina ketika lam tajid Rasulullah, ketika dia tidak menemui Rasulullah. Fakana tabki, dan aku pun menjadi sedih dan aku jadi iba, rohimta, aku jadi sayang gitu padanya. Aku jadi kasihan gitu, rohimtaha, maaf. Summa qalat, kemudian Sayyidina Aisyah berkata, ini akhafu an aku nakot halak. Oh, bukan, ini yang berkata adalah si perempuan tersebut ya. Kemudian wanita tersebut berkata, aku takut. Akhafu an aku nakot halakat. Qad halaktu. Halaka itu artinya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, artinya rusak, hancur, atau ya celaka gitu. Aku menjadi celaka. Ini ada semiotika juga di logonya Halal Kemenak. Saya sudah mengatakan, saya sudah sounding, saya sudah kirim surat korespondensi kepada Kemenak Gus Yakutmen, cuman tidak diindahkan ya. Itu dibentuk logo halal ini dibentuk seperti tulisan halaka ya, artinya hancur, kehancuran gitu. Nggak ada mirip halal gitu. Karena haknya lebih mirip kepada hak besar, bukan hak kecil gitu. Yang berarti kehancuran gitu. Jadi saya sudah kirim. Perbaikannya sebenarnya gampang, itu disambung aja kayak logo Toyota gitu kan. Semoga ini sampai kepada Menteri Agama yang baru ya, untuk diganti gitu, ditambahkan gitu. Ya untuk sebagai wayang-wayangan itu halal. Saya sudah, padahal saya logo itu bisa berharga miliaran ya, dari harga 35 juta sampai dengan harga miliaran, sampai dengan harga yang paling murah ya. Ada anak-anak SMK yang baru lulus kuliah suruh bikin logo gitu. Misalnya mereka dibayar 100.000, 200.000 itu nggak apa-apa. Tapi logo yang kayak orang-orang profesional seperti saya itu 35 juta. Saya ini ustadz gitu ya, nggak apa-apa lah, nggak dibayar itu, tapi itu dikerjakan aja gitu. Atumadunani bimalin atani Allah wala tafrahun. Sesungguhnya apa yang diberikan Allah dari sisiku, dari sisi kalian, ya di antara kita ini lebih baik daripada hadiah yang kalian berikan. Wala tafrahun, maka kalian tidak berpikir. Gitu, enggak, udah gimana ya, orang Indonesia tuh kalau dikasih gratis nggak dilakukan itu. Ya terserah, kalau anggaplah Kemenak mau ngasih uang, saya bebas, nggak dikasih pun nggak, yang penting dikerjain gitu, dikerjain logonya itu. Kalau mau ditanya itu pada profesor kayak gitu, ini profesor ini logo yang baik itu yang bagaimana, dia datang ke rumah, saya akan jelasin. Nah di sini kembali kepada halakat ya. Jadi perempuan ini merasa halak tuh, saya nih jangan-jangan yang saya kerjain ini membuat saya celaka gitu, karena saya mempelajari sihir. Summa qalat kana li, kemudian berkata, kana li, menjadikan aku zaujun ghaba anni. Jadi dia mempunyai zaujun, seorang suami yang ghaba anni, goib, nggak ada di sisinya, pergi gitu, dari sisinya, meninggalkannya gitu ya. Qad khalat alayya ajuzan fasaqutu laha zalika. Kemudian datang seorang ajuz, nenek-nenek tua kepadaku, dan aku uskut, fasaqutu, aku diam saja kepadanya, laha. Faqalat, kemudian siapa yang berkata ini, fa'alti ma amaruki bihi jaltuhu bi'tiki ya, bi'ayatiki, boleh bi'ayatiki atau bi'aytiki, wah ini berarti orang tua yang nenek-nenek itu ya, datang pada si perempuan yang nangis-nangis kepada Sayyidina Aisyah. Kemudian nenek-nenek itu bilang, kamu melakukan apa yang aku perintahkan.
Fa'alti ma amruki bihi, dengannya yang aku perintahkan, ja'altuhu, maka terjadilah bi ayatika, ya ini akan menjadi tanda-tanda untuk kamu. Maksudnya apa nih? Kamu diam aja, penafsirannya kamu diam aja, berarti kamu setuju gitu. Atau kalau kamu lakuin, ini akan menjadi sebuah sesuatu yang sangat, ayat itu kan artinya kekuasaan ya, kekuasaan bagi kamu wahai perempuan gitu, yang suaminya nggak ada gitu. Falamma kana lailu ja'atni bikalbaini aswadaini, maka ketika malam mendatangiku, kata perempuan ini gitu ya, yang ditinggal suaminya, bikalbaini aswadaini, dengan dua anjing hitam ya. Faraqibtu ahadahuma wa raqibtu hiyal akhar falam yakun kasiron hatta waqafna bi Babila. Jadi naik tuh ya, perempuan yang ditinggal suaminya naik satu, nenek-nenek tua itu naik juga dengan anjing hitam tersebut. Kemudian sampailah dia di yang nggak sangat cepat gitu. Falam yakun kasiron hatta waqafana bi Babila, dan sampailah dia berhenti berhenti di Babilonia gitu ya, di Babil. Wa izza, dan jika, dan maksudnya wa izza tuh kata apa ya? Yang kalau kita melihat wah gitu, kayak begitu. Birajulaini muallaqaini bi arjulihima. Dia melihat dua orang lelaki yang muallaqain, digantung, bi arjulihima, dari kaki-kaki mereka. Faqala, kemudian berkata lelaki tersebut, ya maja biki, oh bukan, faqultu atu'allimani syihra. Ya benar, mereka mengatakan kepada si perempuan yang tidak ada suaminya itu, lagi pergi suaminya, ngapain kalian datang ke sini gitu, apa yang membuatmu kamu datang? Kemudian fakolat, aku menjawab, atu'allimina syahar, sesungguhnya kami ingin diajarkan, kami berdua, aku dan nenek-nenek tua ini ingin diajarkannya sihir, ina syihra. Faqala, kemudian malaikat itu berkata, innama nahnu fitnatun fala takfurina fa'arji'i min haitsu ataiti. Kemudian malaikat itu, Harut dan Marut, berkata, kami Harut dan Marut hanyalah ujian, jangan sampai kamu kafir. Fala takfuruni fa'arji'i min haitsu ataiti, maka kemilah kamu dari tempat kamu datang gitu, jangan ke sini gitu. Faqalat la fazhabi ila zalika tanuri fabuli fi, kemudian aku berkata tidak. Kemudian qala, mereka Harut dan Marut berkata, pergilah kalian ke tanuri, sebuah apa ya, tungku. Kemudian fabuli, buang air kecil lah, fihi, di dalamnya. Fazahabat, dibuli, fafazitu falam af'al, kemudian aku nggak melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Harut dan Marut. Faqaltu lam ara syai'a, apa yang kalian lihat gitu, apa yang kamu lihat gitu. Faqala lam taf'ali syai'a, maka aku mengatakan aku tidak melihat apa-apa. Farji'i ila biladiki wala takfuruni fa innaki ala ra'si amriki gitu ya. Kembalilah ke negeri kamu ya, dan janganlah kafir, sesungguhnya kamu sudah benar apa yang kamu lakukan gitu. Kemudian fakultu lah, kemudian aku menjawab, si perempuan yang tidak ada suaminya ini ya, enggak gitu. Kemudian dia mengatakan lagi,
Qala azhabi ila zalika tanuri fabuli fi fazhabtu ilaihi faksara jildi wa khiftu, ya. Ya udah, kalau begitu, kalau kamu ingin belajar sihir, kamu kencing di sana di sebuah tungku. Kemudian kamu lihat, kamu nanti perhatikan apa yang kamu lihat gitu. Kemudian datanglah perempuan ini datang sampai membuatnya takut, khifti gitu ya. Oh, fa'aksa'arro itu artinya apakah kamu melihat sesuatu yang buruk begitu. Jildi sehingga membuat wujudnya itu membuat takut gitu. Summa roja'tu ilaihima fakultu. Kemudian aku datang kepadanya, malaikat Harut dan Marut, dan berkata, qad fa'altu. Apakah kamu sudah melakukannya? Katanya begitu. Faqala. Kemudian mereka berkata, oh gini, aku sudah melakukan. Qad fa'altu. Aku sudah melakukan. Faqala ma ra'aiti. Apa yang kamu lihat? Gitu. Lam arosaya, aku tidak melihat apa-apa. Qala. Kemudian mereka berkata, azabti lam takfirli. Kamu ini berbohong, aku tidak akan memaafkan kamu. Farji'i, maka aku pergi ila biladika. Oh, bukan, masih si malaikat Harut dan Marut ya. Maka pergilah kalian ila biladika wala takfuruni, dan janganlah kalian kafir karena aku, fa'innaki, karena sesungguhnya ala rosi amrik, atas apa yang kamu lakukan ini sudah benar. Fakultu, kemudian aku berkata, tidak lah. Qala azhabi ila tanuri fabuli fi. Kemudian perempuan tersebut, aku mendatangi tungku tersebut dan pipis buang air kecil di sana. Fazhabtu ilaihi fabalat fihi, dan ketika aku pergi ke sana dan buang air kecil di dalamnya, faraitu farisan muqana'an bihadidin kharaja minni hatta ma'arahu. Aku melihat seorang farisan, seorang kesatria muqana'an yang mengenakan perisai baju bihadid dari besi-besi, kharaja minni, keluar dari sisiku, hatta ma'arahu, sampai aku melihatnya. Faji itu faqultu. Kemudian, apakah kamu sudah mulai? Kemudian ini mereka, malaikat Harut dan Marut, menanyakan, qad fa'altu, apakah kamu sudah melakukannya? Qala ra'aiti, ya, aku melihatnya. Qultu, kemudian aku mengatakan, ra'aitu farisan muqani'an bil hadid kharaja minni wa zaba fi samai falam arahu. Iya, aku melihat kesatria berbaju besi, kemudian dia terbang ke langit begitu. Sampai aku tidak melihatnya. Qala sodakti, maka benarlah kamu. Zalika imanuka, perempuan, imanuki kharaja minki fazhabi, gitu ya. Maka benarlah itu adalah iman kamu, maka keluarlah kamu, minki kharaja minki fazhabi, dan pergi dariku, gitu. Bentuk kesatria berbaju besi, berzirah besi, adalah imannya perempuan tersebut, gitu. Fakultu lil mar'ati, kemudian aku mengatakan kepada pasanganku yang datang bareng tersebut tuh, si nenek-nenek hitam ini, wallahi ma'alim tu syai'a wala aqala li syai'a. Dia ngomong wallahi, tapi bilang ke perempuan nenek-nenek tersebut, bilang, saya nggak tahu, saya nggak berkata apa-apa, dia nggak ngajarin apa-apa lah. Tadruni saya illa kana, kamu tidak melakukan apapun kecuali itu terjadi, gitu ya. Jadi ini ternyata yang
ngelakuin ini ternyata hanya satu perempuan. Jadi nenek-nenek ini hanya mengantarkan si perempuan tersebut sampai menemui Harut dan Marut. Kemudian ketika nenek-nenek ini sudah menunggu ya ternyata di luar, kemudian dialog lah nenek-nenek tersebut dengan perempuan tersebut gitu. Tidak ada, jadi nggak ngajarin apa-apaan. Kemudian nenek-nenek tersebut nguji nih gitu ya, Huzi hazal qamha fabzuri bihi fabazartuhu ya, coba ambil nih gandum, kasih nih dari nenek-nenek ini gandum, ambil gitu. Tebarkan gitu kata nenek, dikasih ke tangannya, kemudian tebarkan deh, lempar aja, tebar gandum itu. Kemudian summa qalat lahu, kemudian aku mengatakannya at-tala atli fatla gitu ya, atli tumbuh maka tumbuhlah, fatla gitu ya. Wih, gitu kan. Gandumnya tumbuh gitu, cuman dikatakan tumbuh, tumbuhlah gitu. Faqalat lahu in hasid fasoda, kemudian udah tumbuh, jatuh lah, maksudnya gugur lah gitu katanya. Summa qalat intahin fatohan ya, kemudian jatuh lah gitu. Oh belum sorry. Faqalat in farik faroktu, maka ketika kan udah jadi biji gandum nih, hancur gitu. Tumbuk gitu. Kemudian ketika datang gitu, kemudian diperintahkan gandum itu untuk in tohin fatohan, datang ke tangannya maka datanglah. Summa qalat in khobis fakhobas, maka ketika aku mengatakan matang, maksudnya gandum itu menjadi dipanggang gitu, maka terpangganglah, kebakar gitu. Masya Allah, ini keren banget nih. Falamma ra'aitu anni la uridu saya illa kana, ketika aku melihatnya, aku memang menginginkan itu terjadi. Saqata fi yadi farajatu wa nadimtu, aku merasa terkejut dan saqata, agak apa yang terjadi itu syak gitu ya, syak fi yadi dan farajatu wa nadimtu, dan ini membuatku aku menjadi sedih juga. Dia, perempuan tersebut merasa takjub sekaligus dia menyesal gitu. Wallahi ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, yaitu Sayyidina Aisyah, ma fa'altu syai'an qattu wala af'aluhu abada ya, sesungguhnya aku tidak ingin lakukan seperti itu lagi dan aku menyesal gitu ya, dan aku tidak pernah melakukan apa seperti itu. Jadi dia menyesal, jadi kayak melakukan curhat nenek pemudi ini yang ditinggal suaminya ini, curhat kepada ummul mukminin kalau dia telah melakukan sihir dan dia taubat gitu. Dia mengatakan kepada Sayyidina Aisyah dia nggak mau melakukan ini lagi karena dia khawatir ini terjadi syirik gitu ya. Saya garis bawahi lagi, syirik itu yang tahu adalah hati orang tersebut dengan Tuhannya. Kita tidak boleh menjustifikasi seseorang itu syirik atau tidak gitu ya, karena hadis Nabi, barang siapa mengatakan orang itu syirik atau kafir, bahasanya kafir ya, maka yang mengatakan itu adalah yang kafir gitu. Jadi lebih baik, jadi kita jangan menjustifikasi gitu, syirik, antum kafir, jangan, karena bisa jadi kita yang kafir gitu ya. Kembali lagi kepada kajian sifat 20, yang mengetahui orang itu syirik adalah hatinya sendiri dengan Tuhannya gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar sihir, mungkin juga nih, mungkin nafsiran saya nih, mungkin kayak
Christian Angel, David Copperfield atau magician ya David Copperfield gitu ya. Mungkin mereka telah melakukan riado yang sampai dengan bertemu dengan Harut dan Marut gitu, malaikat Harut dan Marut gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi memilih pemimpin skala gubernur, bupati, dan wali kota gitu ya. Namun sangat amat disayangkan ini Jaka Bencong, Jokowi ya, Jokowi Dodori gitu ya. Kan Widodori kan itu dari. Tapi namanya Joko, berarti kan Jaka Bencong gitu. Ini orang udah nggak jadi presiden masih jasa titip-titip gitu. Udah gitu dia mengerahkan, dia punya partai coklat lagi. Ya. Partai coklat ini bahasanya sekretaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia ini adalah polisi gitu. Ini kan berarti ada negara di dalam negara, ini nggak boleh. Ini namanya telah melakukan kudeta gitu. Maka harus di-impeachment, bukan hanya HTI, bukan hanya orang-orang teroris, tetapi perbuatannya Mulyono atau Jaka Bencong ini juga sudah pelanggaran berat ini, karena dia membuat negara dalam negara gitu. Memerintahkan aparatur polisi ini nggak boleh, ini harus ditindaklanjuti gitu. Harus diganti kalau perlu ini polisinya ya. Saya harap Bapak Prabowo tidak perlu takut, apalagi Pak Prabowo sendiri lagi nih yang dengan sangat sukarela, meskipun saya sudah cross check di majalah Tempo mengatakan bahwa Pak Prabowo setengah hati mengatakan itu. Ingat Pak, Bapak jangan memancing perbuatan yang Bapak sendiri ingin dimakzulkan gitu, berbahaya. Jadi saya berikan nasihat, mau izah bil hikmah ya. Bapak jangan melakukan perbuatan yang karena perbuatan itu Bapak dimakzulkan. Ya Pak, ini presiden itu tidak boleh berkampanye. Nggak ada lagi itu Bawaslu ya. Apalagi sampai orang-orangnya Mulyono dimenangkan. Apalagi saya dapat informasi ini praduga tak bersalah ya. Ini kita ngomonginnya diskusi ilmiah gitu ya. Jadi karena ini diskusi ilmiah, jadi ada istilah pertanyaan. Ini bukan menuduh, pertanyaan. Saya mendapatkan informasi dari salah satu kader partai PDIP. Ini suaranya Mulyono mengatakan bahwa nanti anaknya yang bontot, yang bungsu, si yang jualan pisang ini yang nggak laku itu akan dijadikan wakil gubernur Jawa Tengah. Ini informasinya begitu. Kalau sampai itu terjadi, maka saya sebagai Tuan Guru Dery bersiap-siaplah. Kayaknya terlalu kasar kalau sampai terjadi peperangan saudara. Ya udah, kita maksulkan saja pemerintahan ini, karena pemerintahan ini dengan sengaja membodohi kita dengan kelakuannya Mulyono. Sayyidina Ali bilang iskariman aumut syahidan. Selama Tuan Guru Dery berdiri, selama itu juga tidak boleh ada pembodohan terhadap masyarakat. Maka saya sendiri yang akan memimpin pemakzulan kalau sampai Tadi Yasin sama Gus Saiful ini orang-orang yang bodoh. Laporkan saja saya ke polisi. Saya sangat berani bertanggung jawab. Ya, atas apa yang saya bicarakan ini. Kalau sampai terjadi anak bontot Mulyono, anak bungsu Mulyono
yang punya partai baru 3 hari menjadi ketua partai, kemudian diangkat menjadi wakil gubernur Jawa Tengah, maka saya menyatakan perang. Ini bukan perang saudara, ini perang melawan kezoliman. Ya, saya nggak muluk-muluk, makzulkan saja. Kalau sampai ini terjadi, makzulkan saja. Gitu ya, apalagi ini Bawaslu udah, ya Allah, dengan mengatakan ini kan presiden melakukannya di hari Minggu. Tadi Mulyono titip. Memang saya ingatkan ya, pada para kiai-kiai di Nahdlatul Ulama yang melindungi mereka yang ternyata salah, kalian wajib dimakzulkan atau dikudeta, bahkan kalau perlu rakornas pemilihan Rois Surya maupun Rois Tanfizia. Kalau kalian terpilih lagi, oke lah, kalian terpilih. Tapi saya rasa selama saya masih ada, sama saya masih hidup, jiwa raga saya di badan, saya pastikan kalian tidak akan terpilih kembali. Karena kalian telah merusak NU. Kalaupun kalian hidup, maka berlaku Ismul Azomnya yang diijazahkan oleh Kiai Holil Bangkalan, ya Koharya Jabar, kalian akan hancur dengan sendirinya. Saya besok masuk NU, bukan berarti saya tidak tazim dan hormat terhadap kalian, tapi kalian telah melacurkan NU itu sendiri. Kalian telah menjual ayat-ayat Allah, tastaru bi ayatis samanan qalila, dengan hanya menukar Gus Ipul sebagai menteri. Besok saya masuk di lembaga PBNU itu atas dasar diri saya. Bukan atas kalian. Menukil kaulnya Gus Nadir Shah Hussein, Rois Suriah tertinggi adalah kiai-kiai khos di Nahdlatul Ulama, gitu ya. Saya tidak ingin berlebihan, saya rasa cukup. Yang jelas, kalau sampai terbukti di masa depan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh gubernur, bupati, wali kota yang terpilih oleh partai coklat, orang-orang Mulyono, maka bersiaplah untuk menerima kenyataannya. Dan itu halal untuk perang saudara ya. Kalau sampai mereka nggak mau turun, halal ish kariman au mut syahidan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati, uqdi jami'a hajati, waqfir dhunubi wa sayyiati, wa tajawaz an khati'ati wa zallati, wa taqabbal jami'a hasanati, wa samihni fima wadhu wa ma ya'ti, waktubni fi diwani sadati, wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni
tami'un fi a'taq, raghibun fi ridaq, mustaslimun li qadaq, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, walhikni bi asfiyak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di kajian Qishasul Anbiya Said Dery, Tuan Dery atau Dery berkata, pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.